Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, NPM 718212623, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan tenaga kerja dan demokrasi industri. Hubungan tenaga kerja dan demokrasi industri. Hubungan tenaga kerja di arena internasional. Hubungan tenaga kerja labor relation adalah proses dengan manajemen perusahaan multinasional dan tenaga kerjanya mengidentifikasi dan menentukan hubungan-hubungan kerja yang akan berpengaruh terhadap tempat kerja atau lingkungan kerja. Pendekatan Amerika terhadap hubungan tenaga kerja. Amerika sering melakukan perjanjian tenaga kerja secara resmi yang dilakukan collective bargaining, di mana perwakilan manajemen dari serikat kerja bernegosiasi tentang upah, jam kerja, kondisi kerja, dan kontrak kerja. Prosedur grievance. Grievance adalah keluhan yang dibawa seorang pekerja yang merasakan bahwa dia telah diperlakukan kurang sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam mengatasi grievance dengan langkah yang pertama, mengadakan pertemuan antara perwakilan union dengan tingkat operasional atau supervisor. Yang kedua, melakukan pertemuan antara perwakilan union dengan manajemen tinggi jika langkah pertama belum berhasil. Yang ketiga, jika kedua langkah belum menghasilkan kesepakatan, maka dilakukan dengan mediator atau arbitrator. Hubungan tenaga kerja di Inggris. Yang pertama, perjanjian tenaga kerja tidak melalui kontrak kerja secara resmi. Yang kedua yang terpenting adalah adanya saling memahami berbagai pihak. Yang ketiga biasanya menggunakan mediation dan arbitration. Hubungan tenaga kerja di Jerman. Yang pertama, hubungan manajemen dan serikat kerja sangat kooperatif. Yang kedua, serikat kerja memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Yang ketiga, walaupun keanggotaan serikat kerja sukarela, namun secara umum setiap industri besar mempunyai satu serikat kerja. Yang keempat, semua perusahaan adalah anggota Employers Federation. Yang kelima, kekuasaan kerja serikat kerja melakukan negosiasi dengan Employers Federation yang meliputi berbagai masalah seperti upah dan kontrak kerja. Yang keenam, bila ada perusahaan yang tidak menjadi anggota federasi, maka menggunakan kontrak sebagai petunjuk bagi mereka dalam membayar gaji. Yang ketujuh, walaupun minoritas angkatan kerja diorganisir dengan baik, union dapat menetapkan skala pembayaran untuk 90% pekerja dengan dasar penetapan berdasarkan pengelompokan kerja, job classification. Hubungan tenaga kerja di Jepang. Yang pertama, manajemen dan serikat kerja memiliki hubungan kooperatif karena alasan kebiasaan sosial. Yang kedua, kadangkala penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga, mediator atau arbitrator. Yang ketiga, komisi tenaga kerja ditetapkan dengan hukum dan kelompok ini dapat membantu negosiasi. Yang keempat, serikat kerja Jepang paling aktif selama musim semi dan akhir tahun. Demokrasi industri internasional. Co-determination melibatkan tenaga kerja dalam jajaran direksi. Secara umum digunakan batas keterwakilan. Artinya dalam pengambilan keputusan harus ada sepertiga dari jumlah tenaga kerja terlibat dalam proses tersebut. Work Council. Dewan Kerja menjadi pihak yang melakukan tawar-menawar kerja secara bersama di tingkat perusahaan dan serikat kerja. Shop floor participation, bentuk keterlibatan dalam jajaran manajemen yang berasal dari tingkat yang paling rendah mengenai pengayaan pekerjaan. Siklus kualitas, kualitas kehidupan kerja. Financial participation, adanya pembagian keuntungan antara manajemen dan para tenaga kerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.